Ya, makanya jiwa-jiwa yang orang yang ya, kalau bahasa Islami kodam, nek basa wong Jawa niki kewahyon, gitu. Kalau bahasa ilmiahnya ketitisan atau apa reinkarnasi, ya kan? Bahasa modernnya. Kalau bahasa Jawa ketitisan atau manitis atau kewahyon nang ngono to. Nek basa Islamnya kodamnya ngono to. Beda bahasa tok to. Yaitu adanya penyatuan warna dari jiwanya yang jenengan karo jenengan itu jadi seirama akhirnya menyatu. Jadi ada kalau jiwa itu kalau ketika menemukan unsur yang sama dia akan tarik menarik. Nah akhirnya apa? Karena ini jiwa ini mempunyai raga, akhirnya yang tidak mempunyai raga ini kalah ketarik dengan sendirinya. Nah gitu. Mas, ini menarik yang tadi Mas Tinus bahas. Ini saya juga punya pengalaman Mas, nyata. Waktu itu kan saya ada tour ke Jogja, ya kan? Di dalam bis itu saya potret Mas. Setelah saya potret, saya cetak, ada penampakan tuyul. Itu nyata, sekarang masih tak simpan fotonya. Nyata Mas, kelihatan segini. Ya. Dan saya tanyakan Mas Dinus, kenapa seperti makhluk-makhluk astral seperti itu Sering nampak di sering kamera nampak ya. di kamera lah itu, Nah, Mas. ya itu faktor ketidaksengajaan ya. Mungkin di saat itu energi dia pekat. Nah, cahaya yang terpancarkan dalam kamera untuk menangkap gambar itu bisa terfokuskan pada titik yang bisa menembus alam gaib. Akhirnya tidak sengaja tertangkap. Atau sifatnya dia memberikan petunjuk. Misalkan ini gaib mau ngomong nih, ditanya bahwa di situ tuh tempat sakral, nggak boleh sembarangan. Akhirnya orang itu memotret. Dia ingin memberikan pesan dengan melalui cahaya itu, getaran cahaya, frekuensi cahaya. Gaib itu bisa menunjukkan dia di kamera itu tanpa disadari oleh manusia itu sendiri. Kadang ada orang motret tiba-tiba ada muncul sosok di luar grupnya kan gitu kan, banyak. Bahwa itu menunjukkan di situ itu tempat yang angker. Karena gini, di alam gaib itu juga banyak sekali jiwa-jiwa itu banyak sekali. Ada salah satu yang dari jiwa-jiwa itu tertangkap oleh kamera. Karena kamera itu sudah menggunakan frekuensi. Gitu. Lanjut Mas ya. Ini masih ada kaitannya tentang hal gaib tadi Mas. Apabila malaikat itu termasuk makhluk Tuhan non fisik, apakah Nyi Roro Kidul itu termasuk golongan malaikat? Bukan, itu Kedua, adalah energi bagi saya. dalam ilmu kejawen, sosok malaikat itu seperti siapa dan siapa saja mereka? Karena selama ini orang Islam beranggapan malaikat itu ada 10. Itu suatu karakter sebenarnya. Oh, Jadi gini loh, malaikat itu yang diarani roh suci, gitu loh. Jadi ya itu tadi kuak dan anti kuak, ya kan. Di dalam unsur kita itu ada unsur positif dan negatif, yang sifatnya lembut. Jadi kelembutan dari malaikat itu di atasnya kelembutan dari partikel Tuhan. Makanya untuk memahami malaikat atau sifat iblis di dalam diri kita itu akan lebih sulit, harus mencapai tingkat kesadaran yang penuh kan itu. Makanya kita harus mempunyai gelombang frekuensi yang disebut gamma. Itu pencapaian frekuensinya lebih dari 30 Hz. Itu bisa mencapai ya dinamakan tingkat indera ketujuh.
kesadaran yang sangat penuh. Nah, dengan kepenuhan kesadaran itu kita menggunakan untuk membaca yang sifatnya semakin lembut gitu. Jadi dari lebih kecil dari sel adalah ion adalah atom, lebih kecil dari atom adalah inti atom, lebih kecil dari inti atom adalah partikel quark dan anti quark, lebih kecil dari anti quark dan quark adalah Higgs boson partikel Tuhan. Makanya untuk menemukan Tuhan itu tidak dengan dicari tapi dirasakan. Dengan apa? Kelembutan. Makanya untuk menemukan partikel Tuhan itu harus menggunakan jiwa yang kasih, karena lembut itu sifatnya kasih, kan gitu. Semakin lembut kasih sayang kita semakin dalam gitu. Lanjut Mas. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang punya garis leluhur? Katakanlah leluhur si A, si B. Energinya kelihatan, auranya juga kelihatan. Kan faktor genetikanya juga kelihatan. Kan aura kewibawaan itu ada, aura pengasihan itu juga ada. Aura pengasihan itu magnetika di dalam dirinya. Ini tanpa harus tes DNA loh Mas. Ini tanpa harus tes Iya, DNA. energi. Bisa dilihat. Bisa. Tapi harus menggunakan kesadaran penuh. Misalkan gini, aku sering kali berkali. Guys, kalau kalian pengen tahu Kali-kali ketemu orang yang tidak aku kenal gitu. Jenengan keturunan Mataram, jenengan keturunan Majapahit, jenengan keturunan Galuh. Ketok, Mas. Dari fisik bisa? Bisa. Contohnya ini bisa enggak Mas? Mas ini turun dari siapa? Ya kalau kayak gini kan nggak fokus ya. Gitu. Justru gini. Untuk menemukan itu kalau kita mencari itu malah kurang fokus. Tapi begitu refleks gitu ya. Misalnya ketemu spontan. Kayak kemarin saya ketemu orang Cina. Ini kamu dari luar ini, saya sebutkan leluhurnya, pas juga. Tapi kondisi itu tidak ditanya malah kadang nggak awas gitu. Tapi begitu terkoneksi dengan leluhur dia, oh gini, langsung tak ujung. Ini kan apa leluhurnya ini? Iya Mas, benar. Terus gini Mas, caranya bagi kita ini orang awam kan, nggak tahu spiritual, nggak tahu apa-apa. Bisa nggak bisa belajar untuk mengetahui leluhur? Apakah ada semacam tirakat atau apa? itu tadi adus bengi, melek bengi, meditasi, yang iso yoga. Neng kuncinya telaten, kudu telaten. Kalau nggak telaten, makanya kan berat. Seko niat dari dalam diri, dan niatnya itu bukan karena keinginan atau ikut-ikutan, kan gitu. Sebenarnya di masa-masa ini untuk pembelajaran itu lebih cepat karena vibrasi alam semesta ini lagi gede-gedenya, dan unsur astral yang ada di terjadi sekarang ini banyak yang sifatnya sosok lampau itu mencari wadah-wadah terbaru. Ini masih berkeliaran ini mencari wadah ini, ngantri berarti iki ngono. Iki sing pas yang dia ngene iki. Kita sewarna terus langsung turun. Oh nah, ini di gentayangan ini. Ini mencari yang pas turun lagi. Gitu. Ini momen yang sangat bagus untuk kita mengolah cipta rasa jiwa dan raga. Nanti kalau kita ada timbul keselarasan, nanti jiwa-jiwa lampau ini akan mencari raga yang sefrekuensi. Berdasarkan genetika nanti tidak jauh dengan mungkin mbah-mbah kita, entah itu mbah dari puluhan tahun atau ratusan tahun, kita nggak tahu. Karena apa? Satu raga itu bisa dimasuki oleh beberapa jiwa lampau maksudnya. Jadi tidak hanya satu raga, tidak hanya satu reinkarnasi, bisa lebih dari satu, banyak, bisa kan 7 bisa. Misalkan jenengan keturunan saka iki, yang iki, lah kaya kakung ya enek mlebu jenengan kabeh kan. Jadi ngono, nunut raga untuk mencari kesempurnaan perjalanan pulang menuju sempurna. Mereka itu juga ingin sempurna, cahaya itu. Dia mencarikan cahaya yang sewarna.
Terus ini Mas, apakah benar ketika mengunjungi suatu daerah, ketika kita merasa pulang kampung, disitulah garis leluhur kita berada? Jadi terkoneksi dengan unsur yang pernah menjadi lampau itu tadi. Misalkan jenengan leluhur dari Keraton Solo, ya dulu jenengan tinggalnya di keraton itu, jelas jangan main ke situ. Kok aku mengalami flashback ya, gitu. Terkoneksi dengan lingkungan itu yang kita merasakan ada momen-momen memori yang terkoneksi itu. Jadi misalnya jangan dulu sebelum jadi jenengan, mbah jenengan mungkin tinggal di sebuah keraton ini. Iya. Keraton Solo misalkan. Sekian tahun menitis pada jenengan. Gitu. Terus jenengan adalah rumahnya ini Tuban ini. Terus main ke Solo, Keraton Solo misalkan. Kok aku gak asing ya sama daerah ini? Kok aku kayak pernah tinggal di sini? Nah, itu memori yang masih tersimpan, itu flashback. Nah, itu kuncinya orang yang reinkarnasi seperti itu, yang termanifestasi jiwa-jiwa lampau di dalam raga kita. Mas, apakah leluhur itu yang manitis ke raga manusia? Apa harus murni dari garis keturunan? Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Tapi lebih banyak garis keturunan. Mayoritas. Itu. Bisa bukan dari garis keturunan, tapi lebih banyak, lebih dominan dari garis keturunan. Gitu. Siap. Ini Mas, ya, ini masih ada kaitan dengan leluhur Mas kayaknya Mas. Bagaimana cara mengantisipasi agar supaya kita tidak terkecoh dengan keakuan kita akan leluhur tersebut? Maksudnya begini Mas, contoh kasus, seringkali banyak yang mengatasnamakan aku diikuti yang A, yang B, seperti itu. Terus bagaimana cara kita mengantisipasi agar tidak terkecoh? Sejatinya leluhur itu siapa? Seperti apa? Nah, itu tadi. Agar teman-teman yang masih belum menemukan leluhurnya sekiranya bisa diberikan gambaran Mas, monggo. Sudah saya bilang dari awal tadi, kita harus memahami IQ kita, intelektual kita, kecerdasan, penalaran, ya kan? Kesadaran intelektual. Gunanya apa? Misalkan kita merasakan gaib ini, kita mempunyai mata batin, ya kan? Agar tidak terjadi kehaluan, kita melakukan penalaran yang namanya kecerdasan intelektual IQ, yang namanya mata ketiga atau mata cipta, ya kan? Mata ketiga adalah mata cipta itu Mas. Gunanya apa? Untuk menalarkan atau mengupas apakah yang dilihat oleh batin ini positif atau negatif. Ini dia unsur dari Mojopahit atau unsur dari Sriwijaya atau unsur dari Mataram. Dia sosok dulunya siapa? Nah, ini mata ketiga. Ya. Memahami sebuah partikel, energi, kandungan yang ada di dalam yang diterima oleh batin, yang namanya kecerdasan spiritual, ya kan? Nah, ini untuk penalaran. Jadi antara mata cipta dengan mata batin ini harus saling melengkapi biar tidak terjadi kesalahan. Akhirnya apa? Menemukan sebuah kesejatian yang sifatnya apa adanya, real. Jadi kalau kita melihat saya dari leluhur ini, kita bisa melihat energinya, partikelnya, unsurnya apa. Kan ada kapistal sebenarnya. Kita bisa dengan mata ketiga atau mata cipta ini kita bisa melakukan penalaran ini dari unsur kerajaan Mataram atau kerajaan Mojopahit atau kerajaan Sriwijaya gitu. Itu dari leluhur tahun berapa, sosoknya dulu namanya siapa, secara wujud fisiknya dulu bagaimana, itu bisa diteliti dengan kecerdasan intelektual, mata cipta. Nah gitu. Nah otak ini kan mempunyai inti ya namanya pineal itu tadi. Ya disebut mata ketiga. Nah
batin itu kan merasa kan. Nah, rasa itu kan bisa merasakan yang sifatnya nyata ataupun sifatnya gaib, maya. Nah, dengan merasakan ini kita nalarkan, ada penalan dari kecerdasan intelektual, IQ. Harus ada IQ pun kalau tanpa kita mempunyai penalaran, kalau kita tanpa mempunyai kecerdasan intelektual, tanpa ada pengendalian jadi dari rasa pun juga akhirnya juga sakarepe dhewe, seenaknya gitu kan. Dia membuat suatu penemuan ilmu, akhirnya dia tidak tidak memikirkan dampak-dampak apa yang terjadi kalau gitu kan. Itu sifatnya pengendali rasa itu, pemelihara. Makanya kan penciptaan, pemelihara, penyempurnaan.